Halo, selamat datang kembali di Forex Kit, channel kita untuk belajar dan sharing bareng tentang industri Forex agar kita semua bisa tumbuh dan bisa profit bersama secara konsisten. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan tren di market Forex. Tapi sebelum kita mulai, bantu dan dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe agar jika ada update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan. Baik, lanjut ke materi tentang bagaimana cara menentukan tren di market Forex. Nah, sebelumnya kita akan review dulu bahwa di market kita bisa melihat ada tiga pola atau tiga tren yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah marketnya sedang uptrend atau bullish atau up. Terus yang kedua ada market downtrend atau bearish. Yang ketiga itu adalah market ranging atau sideways. Nah, secara gambaran ketika kita lihat chart, maka polanya akan terjadi seperti ini. Jadi ada market yang sedang up, terus market itu down, up lagi, down lagi, up lagi, terus terjadi sideways atau ranging tadi, terus downtrend. Nah, secara garis besar ketika kita tarik di time frame yang lebih besar, maka pola ini tadi itu akan jadi sebuah major uptrend, karena pola dari awal ya naik turun sampai dengan naik turun lagi, ini adalah pola uptrend yang besar. Nah, lantas bagaimana cara kita menentukan tren di market Forex? Berikut ada tiga cara sederhana untuk menentukan tren di sebuah chart ataupun time frame yang akan kita gunakan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan yang namanya moving average. Nah, salah satu technical indikator yang paling umum dan paling mudah digunakan untuk menentukan arah tren suatu harga adalah moving average atau yang biasa disebut dengan MA. Nah, indikator MA itu menghitung harga rata-rata instrumen finansial dalam rentang waktu tertentu, misalkan 5 hari, 20 hari, 100 hari, dan seterusnya. Jadi ketika kita memakai MA20, artinya menghitung pergerakan rata-rata harga selama 1 bulan atau kurang lebih 20 hari waktu trading, di 20 hari ke belakang. Dan hasil hitungan ini diinterpretasikan dalam bentuk garis bersama dengan harga tersebut. Nah, bila dipakai pada chart harian atau 1D, kita ambil contoh periode 200 atau MA 200. Nah, periode MA 200 ini dipakai untuk menentukan tren tahunan. Jadi MA 200 itu menggambarkan pergerakan harga selama 1 tahun terakhir. Nah, begitupun dengan periode 100 atau MA 100 itu dipakai untuk menentukan tren selama setengah tahun atau 6 bulan terakhir. Turun lagi di periode 50. Nah, MA50 ini dipakai untuk menentukan tren selama periode kurang lebih 3 bulan. Nah, kalau periode 20 atau MA20 itu kita menghitung rata-rata pergerakan dalam waktu 1 bulan. Begitupun seterusnya sampai dengan periode 5 atau MA5 itu untuk mengetahui tren dalam periode 1 minggu. Ya. Nah, untuk menentukan tren dengan menggunakan MA, kita bisa memakai 1 EMA atau
bisa mengkombinasikannya dengan 2MA sekaligus. Nah, kita ke chart sekarang untuk melihat bagaimana sih kita memakai MA dalam chart ketika melakukan trading. Oke, saya matikan dulu indikator yang ada. Ini adalah contoh MA yang kita pakai di time frame 4 jam. MA berapa? Kita bisa lihat di sini MA 50, artinya kita menghitung 50 hari terakhir atau selama 3 bulanan kurang lebih 3 bulan terakhir. Jadi dalam time frame 4 jam ini MA yang kita pakai itu untuk menghitung rata-rata pergerakan dalam 3 bulan terakhir. Bagaimana kita menentukannya? Secara sederhana, untuk memakai MA ini kita hanya melihat harga itu berada di bawah MA atau berada di atas MA. Ketika harga itu berada di bawah MA seperti ini, maka kecenderungan market itu sedang terjadi bearish atau downtrend. Tapi ketika harga itu berada di atas MA seperti ini, ya kan, berada di atas MA seperti ini MA-nya di bawah, harganya di atas, maka kecenderungan harga itu sedang terjadi pola uptrend, kenaikan harga. Nah, ketika harga mondar-mandir, dia di bawah MA, di atas MA, di bawah MA seperti ini, maka ini bisa dikatakan sebagai market ranging. Ini market ranging yang di sini ini ada market uptrend, ya kan? Yang di sini ini market downtrend, seperti itu simpelnya. Jadi ketika harga itu berada di atas MA, maka kecenderungan naik. Ketika harga berada di bawah MA, kecenderungan harga turun. Ketika harga itu mondar-mandir di dalam MA atau berada di antara MA seperti ini, maka dia bisa dikatakan sebagai market yang sedang ranging, gitu. Selanjutnya yang kedua tadi, kita bisa menggunakan support dan resisten dengan menggunakan trendline. Jadi kita menentukan trend market itu menggunakan garis trendline. Caranya seperti apa? Kita kembali lagi ke chart di sini. Di chart ini bisa kita lihat, saya hapus dulu. Oke, yang MA kita matikan. Nah, bagaimana cara menggunakan trendline, menentukan trend dengan menggunakan garis trend? Nah, kita ambil garis trend di sini. Kita tarik dari harga tertinggi ke harga tertinggi selanjutnya ke harga tinggi selanjutnya. Caranya semudah itu. Jadi harga cenderung turun ketika high sebelumnya tidak bisa dilewati oleh high sebelumnya. Jadi ketika kita menarik garis trendline, kita hanya perlu menghubungkan dua titik tertinggi, ya kan? Arahnya kemana, atau dua titik terendah, arahnya kemana. Untuk ketika ini sedang harga turun, itu harga tertinggi sebelumnya tidak lebih dari harga yang terjadi. Jadi harga tertinggi sekarang tidak melebihi harga tertinggi sebelumnya. Ini akan kita tarik garis. Jadi ketika menentukan dengan garis trend, kita bisa menghubungkan dua titik tertinggi sebelumnya dan posisi sekarang. Jadi kita bisa melihat trennya sedang turun. Nah, ketika kondisi uptrend seperti apa, maka kita bisa mencari area terendah dan area terendah selanjutnya. Untuk seperti ini yang terjadi sekarang. Jadi harga terendah dengan harga terendah selanjutnya itu kita tarik garis, maka ini bisa dikatakan dengan pola uptrend.
Bagaimana ketika terjadi pola sideways yang tadi, maka tidak ada harga terendah atau tertinggi. Jadi posisinya seperti ini. Dia marketnya sedang ranging. Kalau yang terjadi seperti ini bagaimana? Kita biasanya harus menunggu dulu apakah harga ini bisa di break atau enggak. Nantinya ini hubungannya dengan support dan resisten. Jadi nanti hukumnya support resisten adalah ketika ada area support, saat harga menyentuh area support, harga akan cenderung memantul ke atas. Misalkan di sini harga menyentuh area support, ini area support, dia akan kecenderungannya untuk mantul ke atas. Nanti kalau dijabarkan lagi itu bisa membentuk area double bottom. Namun jika area support itu tembus, misalkan ini tembus seperti ini atau dikatakan break, maka harga akan turun ke bawah sampai menemukan area support baru. Seperti itu. Begitupun dengan resisten. Kalau contoh ini ada resisten di sini kan, di sini ada resisten titik tertinggi sebelumnya, harga akan cenderung turun. Tapi ketika harga itu menembus area support ini, area resisten ini, maka harga akan cenderung naik mencari area resisten selanjutnya di sini. Berhubung ini tidak tembus atau tidak break, harga seperti yang disebutkan tadi, maka harga cenderung akan balik seperti itu. Itu cara untuk menentukan arah tren menggunakan garis trendline dan support resisten. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kembali ke materi, kita bisa menentukan tren di market berdasarkan market structure atau swing high dan swing low. Apa itu swing high dan swing low? Swing high itu harga puncak tertinggi, kalau swing low itu puncak terendah. Hukumnya seperti apa? Jadi kalau dilihat di chart, kembali ke chart lagi, kita bisa lihat untuk menentukan swing high dan swing low-nya, kita bisa memakai indikator smart money concept. Saya pakai smart money concept. Di sini bisa dilihat langsung market structure-nya. Jadi ketika market itu sedang uptrend, maka lower low dan lower high di sini terjadi higher low. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti lambangnya PLN seperti ini. Jadi high sebelumnya itu tidak break atau breakout dan membuat higher high baru. Dan higher low-nya di sini dia tidak tertembus. Contoh seperti ini tadi. Seperti ini, terus dia membentuk lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia posisi low sebelumnya tidak bisa ditembus oleh low yang baru. Jadi dia lebih akan menembus higher high dan membentuk higher high baru. Begitupun dengan market ketika terjadi market bearish. Di sini bisa kita lihat ketika terjadi market bearish, maka lower low-nya itu pasti akan terbreak. Contoh seperti ini. Jadi habis higher high terbentuk higher low, lower high, lower low, lower high, dia membentuk lower low baru. Jadi kita bisa mengidentifikasi kuncinya adalah terjadi lower low baru. Itu ketika market downtrend. Tapi ketika market uptrend, maka terjadi higher high baru. Seperti ini. Jadi dia membentuk higher high baru. Tapi kalau ketika marketnya downtrend, dia membentuk lower low baru. Jadi dia membentuk lembah yang baru lagi. Kalau uptrend, dia membentuk puncak yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Dikatakan sideways seperti apa? Dikatakan sideways ya tadi, ketika market itu mondar-mandir aja. Jadi dia tidak membentuk harga baru lagi, harga tertinggi atau terendah baru, tapi dia mondar-mandir antara higher high sebelumnya dan lower low sebelumnya. Begitu. Nah, dari materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa
cara atau 3 metode yang bisa kita pakai untuk menentukan support resist tadi bisa kita implementasikan di market. Kuncinya adalah kita harus bisa menentukan atau bisa menggambarkan di mana area-area low dan area high, atau kalau menggunakan trendline kita hanya bisa melihat harga berada di bawah MA atau berada di atas MA. Sekian mungkin video ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Sebelum itu, untuk dukung channel ini sekali lagi bisa dibantu untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.